Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh bare aku Cak Robert Payonet karo tulur-tulur Among Swara nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Moga-moga kabeh tetep dikei kesehatan. Dikei rezeki sing akeh. Programe melaku terus. Kak leren-leren. Nang Wonokrama budal sore mulene nang omahe bule. Surabaya saiki pancene rame tambah bois yo tambah apik. Tapi sayang macet ngalang-alai Jakarta. Isu ana acara ben gak telat aku budal mancal sepeda. Macet lagi dalanan, macet nang endi-endi Wonokrama sampai Ahmad Yani mobile akeh dalane gak ngatasi pemerintah ngekei solusi munculno alat transportasi diluncurkan sing jenenge wirawiri angkutan umum sing rodok canggih. Aku dhewe penasaran pingin numpak riwariwi sing jare ASEAN. Aku ngedang nang pinggir dalan montore putih mandek keliru ambulan. Wong mobile putih tak dang gak delok ora niu-niu. Ambulan sing mandek. Kowe kira dhewe korban kecelakaan opo? ASEAN titik dileponi, ASEAN titik dileponi ya. Oh, iki kon tapi kapan mana aja numpak ambulan? Aku Mobil mayit. Ngawur mobil jenazah. Iki kan ana transportasi iki. Anyar. Heeh. Anyar iki. Tapi persis ambulan aku sampai keliru. Lah ya apa sih saya gak iso warnane digawe sesuai dengan Surabaya ijo ta ngono lho. Oh, iki kan si anyar. Wong mulai wedi mulian. Ya, Belum, supire teko. Ayo Duduk. Kernet. Supire iki kernete. Aku iki katene ngomong, Cak. Nah, ya apa? Kapan maning warungku aja tekek kono. Rendi. Aku gak tau ketok. Sing dodol wingi ya ngomong ngono, saiki ngomong ngono Males, maneh. aku tambah gak ketok nemen nek saiki. Nek wingi sik dingenekno aku ketok. Wis sampean pindah kene ben nyanyi. Iki kontrakan dimurahno, makan dipepetno. Sik tak ngomong-ngomong jarene saiki transportasi ku Transportasi. 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 Nah, transportasi. Transportasi. Nah, iki lek diterusno lawan lawas, iki lek Gak diterusno. iso temen sumpah, gak iso temen Cak. Delok Wirawiri. Oh, lah. Wirawiri ya. Wirawiri. Wira. Iki temenan iki aman ta? Aman. Berase. Oh iya. Asik. Ndak ono copet. Lho. Gak cukup panggone copet iki. Gak ono temen. Aku susah nih ono wirawiri iki. Kenapa? Lah sing copet iki wong setorane nang. Oh, bose copet iki Bang. Apa gak jelas ya boleh kan? Aku tak bahas iki. Tapi ponakane sampean sing paling angel. Kenapa? Biasane 75 ngono mesti nek setor selawe nang. Saya salah. Kamu Keluargamu iki ya copet. Masa yang ini Allah. kalau kekeluargaan, saya ketik setor nang aku. Gak berkah cok ngono. Ngene ada dina iki kudu bahas iki. Surabaya keren loh iki. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Surabaya. Dan Paling- juga untuk DPRD Kota Surabaya. Karena berkat beliau itu acara iki enek. Termasuk juga mendukung adanya nantinya akan dioptimalisasikan seperti apa transportasi baru Wirawiri Andalani Surabaya. Bener. Nanti Apa bedanya berarti ambek lain ngono ya? Lho yang kok kon yo kon tau. Gak ngerti pisan. Kon nek ketemu gak tahu kok. Wis ta lah aku kudu bahas iku. Ambek sing carane ahli. Optimalisasi angkutan wirawiri. iku. Langsung aja diundang Iya. ya untuk
Oh iya, sik ta lah. Iki jenenge apa acarane? Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Tapi saat durunge ngundang, Edi biasanya nek Viti. Oh, iki langsung ayo Yo pengen nang ngerti Viti. iki angkutane kaya apa bentuke, langsung aja ditonton. Derek kait awal bulan Maret 2023 riko Surabaya wis resmi duwe angkutan umum feeder utawa kendaraan pengumpan jenenge angkutan Wirawiri sing isok dilakokno nduk pirang-pirang daerah kampung nang Surabaya. Angkutan iki wis mulai operasi dadi angkutan pengumpan tekan kampung nduk halte sing wis kesambung ambek bis Surabaya. Awale feeder iki operasi nduk 5 rute mulai Dalan Maijen Sungkono sampai Benowo. Saiki feeder Wirawiri sing mlaku jek uji coba saksuwene seminggu dadine mbayare jek gratis. Engko tarife regane Rp5.000 kanggo penumpang umum, Rp2.500 kanggo pelajar, ambek gratis kanggo lansia umur 60 tahun mendhuwur. Lah mbayare numpak feeder iki dilakokno secara cashless. Jare Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi ngomong lek piyake bakal buka 2 rute nyar maneh sakmarine tahap uji coba dadine total ana 7 rute. Sing menarik Wali Kutha Surabaya ngewajibno ASN Guminte Kutha Surabaya ben dina Jumat kudu gelem numpak kendaraan umum klebu numpak angkutan umum Wirawiri iki. Latunjung Iswandaru, Kepala Dinas Perhubungan Kutha Surabaya njlentrehno lek tekan 52 feeder sing dijadwalno mlaku baru ana 40 unit sing dinyatakno siap. Iki polahe tekan kuota 320 sopir ambek helper jek ana 2018 sing wis terpenuhi. Lah feeder iki bakal operasi mulai jam 5:30 isuk sampai jam 9:30 bengi. Sauntara iku Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutha Surabaya Aning Rahmawati nyambut seneng onoe launching feeder sakmarine dibahas dawa nduk mejane hearing anggota Dewan DPRD Kutha Surabaya. Dene ngarepno feeder iki iso dadi solusi kanggo masyarakat numpak angkutan umum sing aman, nyaman, murah, ambek tepat waktu. Angkutan feeder apa Wirawiri jenenge iku? Rame ae iki lek nek wong Jangan marah-marah. Iku mau lho, ono CCTV-ne, ono AC-ne, pintu otomatis regane cuma 5.000, nek arek sekolah 2.500. Kapan maneh kon numpak montor sekeren iku dengan 5.000? Meneh tak tontoke ono sing jadwale nang JTV gak, Iya. aku numpak iku. Yo, langsung ae iki ngobrol ya, Yo, pengen ngerti diundang aku iki dong. kok ya apa. Langsung aja kita undang Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Ibu Aning Rahmawati ST. Kami persilahkan Ibu. Bukannya Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Tunjung Iswandaru. Dan juga pemerhati transportasi umum ITS, Dr. Insinyur Mahsus STMT. Kami persilahkan. Waalaikumsalam Ibu. Monggo, Bu. Monggo, Pak. Monggo. Ganti desain katanya. Ganti desain. Iya. Awakmu mesti pengen takok-takok. Pengen aku. Tapi wirawirine wis mulai liwat. Oh alah, ya wis sponsor dhisik ya nek ngono ya aja nang ndi tetep nang ruang jagungan rakyat Surabaya. Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bahas wirawiri andalane Surabaya atau sebutan iki feeder. Ya Feeder. kan ya. Langsung aja kita kok nang DPRD Kota Surabaya ono Ibu Aning. Bu, aku yakin iki pasti selain dari pemerintah Kota Surabaya ya ono dukungannya teko DPRD Kota Surabaya. Pas awal-awal dirembuk iki piye Bu kalau dari DPRD sendiri? Iya sebenarnya feeder itu sudah lama sekali digagas. Diwujudkan. Bertahun-tahun. Nah, itu pun kemarin 2021 saat kita membahas anggaran 2022 belum masuk ini. Pak Tunjung ini belum memasukkan untuk feeder ini. Karena memang mungkin dari sisi kekuatan anggaran dan yang lain-lain begitu ya. Namun kemarin
kita di Banggar, kebetulan saya juga anggota Banggar, melihat bahwa transportasi massal Kota Surabaya ini sudah harus dimulai tahun ini, begitu kan. Sehingga kita anggarkan waktu itu cuma 10 miliar untuk 2022. Alhamdulillah komunikasi yang luar biasa, akhirnya di 2022 itu ada 38 miliar kalau tidak salah, meskipun realisasinya di 2023 gitu ya, karena mungkin kesiapan dan juga faktor pengadaan barang dan jasa, aturan-aturan yang memang secara real di lapangan itu banyak terjadi perubahan dari pusat, sehingga baru terlaksana secara operasional di 2023 dan 2021 sudah kita gedok, kita anggarkan di 2022. Jadi sebetulnya kita di DPRD Kota Surabaya itu sangat menginginkan gitu ya, karena kita turun di lapangan, kita membersamai masyarakat, itu sudah saatnya Surabaya itu punya transportasi massal sesuai kebutuhan. Betul. Sesuai kebutuhan, sehingga kita paksa waktu itu tim anggaran pemerintah Kota Surabaya untuk memasukkan anggaran transportasi khususnya feeder, karena feeder ini sudah lama, Pak Tunjung, ini luar biasa lama sekali sudah membuat rancangan gitu ya, membuat roadmap, namun belum bisa terlaksana, dan alhamdulillah di 2023 ini terlaksana, dan insya Allah milestone-nya sampai 2028 dari Dinas Perhubungan. Amin. Bu, tapi itu Ini kalau baru boleh tahu Maret ya. unitnya itu apa Bu? Kok aku selalu situ tok jenisnya, apa memang ada banyak jenis untuk feeder ini? Sebetulnya kita sangat ideal sekali ya, kita menginginkan bentuknya HIS semua gitu ya, tapi waktu itu sekali lagi terkendala secara lapangan itu pengadaan barang dan jasa dan yang lainnya, sehingga ada yang berupa HIS, ada yang berupa Grand Max. Sebetulnya kita di DPRD menganggarkan tidak main-main untuk Kota Surabaya ini, kita menganggarkan yang terbaik, kita menganggarkan yang sesuai dengan kebutuhan. Namun di lapangan ternyata karena memang kita membutuhkan segera, ternyata yang tersedia jumlah feeder tidak mencukupi sesuai dengan anggaran yang kita keluarkan. Ya, walaupun beda-beda mobilnya, tadi fasilitasnya sama ya. Betul. Bu, ya ber-AC, terus juga ada CCTV-nya, nyaman. Saya pengen ke Pak Tunjung nih. Ini kan dari Nang Pak Tunjung sak durunge takok kudu ngkai selamat. Oh iya Karena benar. launching wis mari. Kita kasih tahu ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Terima kasih Pak, keren banget. Kita sebagai warga Kota Surabaya Bangga, itu Pak. bangga banget karena ini memang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya. Pak, tapi saya mau nanya, sudah ada Bus Surabaya kemarin Pak, ini kan juga belum lama ya, akhirnya ngeluarin feeder, sebenarnya kenapa Pak? Jadi gini Mbak, jadi feeder ini kan intinya ini kan mendekatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Kalau Surabaya B, Semanggi itu kan hanya melayani jaringan jalan utama, koridor utama. Untuk di pemukiman, perumahan, ini kan belum ada yang melayani. Sedangkan masyarakat itu kan butuh layanan dari asalnya, dari rumahnya, pemukiman sampai ke tempat tujuannya. Tentunya harus ada koneksi antara yang jaringan utama dan jaringan yang cabangnya, seperti itu. Itu nanti trayeknya gimana Pak? Kok ini katanya masuk depan rumah juga bisa, ya benar Pak? Ngomong-ngomong iko lho. Lah kok enak kayak antar jemput gitu ya kan? Iya. Gimana Pak? Jadi gini, sepanjang itu masih memungkinkan tentunya masuk. Oh baik. Ya, jadinya harapannya dari depan rumahnya Ini perumahannya lah ya, itu sudah terhubungkan begitu. Oh, Pak, jadi ini yang jadi pertanyaan besar. Terus apa bedanya Mbak angkot biyen, Pak? Ya, sama. Ini kan reformasi angkot menjadi angkot yang modern. harapannya yang gitu ya Pak ke Ya, depannya. ya, tentunya kepada transportasi massal yang handal kan begitu. So far beberapa hari ini sudah di launching, bagaimana Pak tanggapan supir-supir angkot ini? Ya, kalau sopir-sopir angkot yang ada, alhamdulillah sampai dengan saat ini welcome, karena kita juga sudah lama sekali mensosialisasikan, mengajak mereka untuk bisa bergabung. Oh bergabung, diajak bergabung ya Pak ya, Ya, kalau bisa. karena semuanya pengemudinya ini semua dari supir angkot. Oh yakin aku ahli, aku pasti ya. Yang jelas itu ahli iki lho ngitung duit karo nggak setir gitu. Suangar aja Ahli nih. khusus ini. Suangar Kita aja. tanya sang ahli jawab ini. Iya, langsung ya, pemerhati transportasi umum ITS ada Dr. Insinyur Mahsus, benar ya Pak ya? Iya, betul. Pak, ini kan baru di launching, Bapak pasti bisa melihat trial and error-nya untuk di awal-awal ini. Kalau Bapak melihat seperti apa Pak?
Plus minusnya lah Pak, boleh disebut nanti mungkin bisa langsung diperbaiki ke depannya. Yang pertama, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada pemerintah dan Dewan yang telah ada titik temu untuk berpihak pada angkutan publik. Itu saya kira luar biasa. Nah, kalau tidak ada titik temu nanti tidak terrealisasi, kan begitu. Yang kedua, saya kira masyarakat Surabaya merindukan ya angkutan publik yang aman, nyaman, tepat waktu. Itu sudah lama. Ya, sehingga peluncurannya itu memang dinantikan. Cuman ketika diluncurkan saya melihat loh kok armadanya cuma 52 padahal itu se-Surabaya. Ya itu ya bayangan saya begitu. Tetapi sebagai sebuah awalan saya kira patut kita apresiasi dan sepertinya dengan senyumnya Bu Aning tadi insya Allah di tahun anggaran mendatang kelihatannya akan dicukupkan berapapun kebutuhan Pak Tunjung mungkin begitu. Maksud saya kenapa penting jumlah armada itu banyak supaya nanti efeknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kalau jumlahnya sedikit area yang dilayani pun menjadi terbatas. Kalau dipaksakan rutenya panjang nanti terlalu lama, headway-nya juga terlalu lama sehingga tidak nyaman. Padahal harapannya setidaknya tiap 5 menit atau 10 menit sudah ada yang lewat di depan ya kawasan hunian untuk mengumpan ya warga dari kawasan hunian ke ya koridor utama di Surabaya Bus maupun di bus Transmanggi. Ya, sementara itu beberapa catatan penting, tetapi kalau dilihat dari ya senyumnya Bu Aning tadi, sepertinya Pak Tunjung ya optimis ya di mendatang ini atau launching yang kedua nanti akan ya lebih maksimal dan lebih bisa memenuhi harapan publik Surabaya. Nah, tentang efektivitasnya nanti bisa dilihat seberapa banyak peningkatan okupansi atau load factor dari Surabaya Bus dan bus Transmanggi setelah ada ya feeder ini. Nah, kalau ada peningkatan dari sekian persen, mungkin sekitar 30-40% menjadi melonjak mendekati ya 70-89% dari ya okupansi atau load factor dari Surabaya Bus itu menjadi semakin bagus. Penjelasan ini kan topo iki. Iki kok Wirawiri ini gak iso liwat. Nah, iki ben liwat. Kali iki sapa? Wirawiri liwat. Oh, iki sponsor. Langsung ae ya aja nang dindi kok dibahas mana ya kira-kira nang Surabaya iki akeh kendaraan iki gak wedi macet atau ya apa? Kok dibahas aja nang dindi tetep nang ruang jagongan rakyat Surabaya. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Ay, pulsa lontek itu Terus? Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tul Jaena. Kuis Tul Jaena kapan? Loh, gorong ngeroh? Iki lho. Oh, iya.
bahas angkutan anyar ya. Bener, nang dan Kota nek kudu Surabaya. nyopo sapa sing nyanyi iki. Sing nyanyi Among Swara. Pemusik lho. Pemusik ya. Tak dongakno sukses terus. Bu, balik lagi di sini aku ya. Sadurunge Ibu Ani iku enek kate. Iki kan Among Swara, iki enek suara rakyat iki. Oh, iki. Enek suara Iki pendapatnya rakyat. masyarakat Bener. Kota Surabaya. Ditontok sih oleh ya Bapak Ibu ya. Langsung aja. Ya kita mau nyoba dulu nyaman enggaknya jalurnya di apa mana aja gitu loh Mbak. Biar kita tahu tempat-tempat apa kayak haltenya di mana aja gitu. Selama ini jenengan naik apa Bu? Ini yang sayang belum ada itu jalur ke Kali Rungkut Bu. Sulit Mbak dari Jayabaya ke Kali Rungkut itu. Ini kan di Kedung Asem. Ya terbantu juga. Bapaknya sebelumnya sopir angkot? Angkot. Angkot jurusan mana Pak? Lenki. Kalau ya feeder pakai aplikasi, pakai AC bersih, waktunya tepat 15 menit. Iya. Masih bingung rutenya atau kalau saya aplikasinya? tidak gitu? bingung, saya kan rute saya juga, rute angkot saya. Oh oke. Wis nonton interior ya, wis. Mau iku seneng plus nang Kali Rungkut kok gak ono. Oh, niku jadi omahku lho, berarti dorong ono ya kan. Tapi sing jelas ade kudu matur suwun berkat DPRD Kota Surabaya acara iki enek. Betul sekali. Iku mesti benar-benar memperhatikan loh keluhan-keluhan masyarakat termasuk juga yang baru dari Kota Surabaya ya. Bu, ini dari DPRD sendiri. Tadi kan sudah disebutkan ono Semanggi Surabaya, Bu Surabaya. Ngerti dhewe wong-wong nang Surabaya iki kapan duwe kendaraan pribadi, Bu. Terus iki muncul maneh ono feeder atau wirawiri Surabaya. Kak wedi tambah macet, Bu. Iya, makanya kan nanti kita bisa lihat tadi Pak Maksus bicara tentang load factor ya. Ada satu hal lagi yang mungkin perlu dikuatkan oleh Dinas Perhubungan dengan penambahan feeder ini berapa perpindahan dari motor atau kendaraan pribadi ke transport moda transportasi yang ada juga perlu diukur sehingga nanti kita bisa melihat efisiensi efektivitas rute yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Kita melihat perkembangan grafik PNP ya, penumpang load faktornya dari Surabaya Bus dari tahun ke tahun itu bertambah terus. Ini kan artinya sudah mulai perpindahannya sudah mulai kuat. Nah, apalagi ditunjang dengan keberadaan pengumpan atau feeder tadi dari pemukiman. Selama ini permasalahan kita di lapangan ketika membersamai masyarakat, faktor utama kenapa mereka tidak berpindah dari kendaraan pribadi karena mereka masih harus pakai motor dari rumah baru ke Trang, baru ke Surabaya Bis atau Trans Semanggi. Jadi tidak efektif begitu. Nah, diharapkan dengan keberadaan feeder ini mereka sudah dari rumah tinggal jalan gitu ya. Tinggal jalan dan bahkan aplikasinya juga sudah disiapkan. Ini sekarang sampai mana, nanti datangnya jam berapa. Diharapkan masyarakat dengan kemudahan yang seperti itu bisa berpindah. Nah, ini makanya betul-betul Dinas Perhubungan ini harus mengukur. Artinya Wali Kota Surabaya pada saat launching sudah betul-betul memfasilitasi, mendukung, mendorong dan mensupport. Ini bisa kita pegang sehingga tinggal bagaimana Dinas Perhubungan bersama kami di DPRD nanti untuk menguatkan proses regulasi juga. Dan regulasi terkait dengan transportasi itu di dalamnya sudah mengatur tentang pembatasan kendaraan pribadi juga begitu. Nah, ini yang mungkin seiring dengan berjalannya feeder kemudian transportasi yang secara bertahap kita wujudkan di sampai milestone 2028 itu tercukupi insya Allah tadi kebutuhan yang disampaikan bahwa sekarang cuma 52 kok cuma 52 karena memang secara anggaran kita lihat dulu begitu ya karena kita di Komisi C itu anggaran Dinas Perhubungan ini masuk layer ketiga, layer pertamanya masih kesra, masih kemiskinan, masih pengangguran begitu. Masih banyak yang lain. Penting sekali karena urat nadi perekonomian akan bergeliat. Betul. Sambil mengincipin rujak. Ini yang selalu dirindukan. Ini feeder rujak. Terima kasih. Ya, jadi kalau terkaitan dengan kemacetan, ya memang tidak bisa langsung ya. Tapi dengan kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Kapan kita tahu juga kekurangan-kekurangannya apa yang harus memang nanti kita sediakan. Nah, kita support gitu ya, Bu, Dinas Perhubungan, kita support Pak Tunjung untuk terus. Ini saya malah mau tanya Pak Tunjung, kan ini pertanyaan dari banyak warga, Pak. Iku asline jalure piye? Kalau dulu kan misalnya T2, oh pasti jalure. Lah nek niki pripun to, Pak? Oh, ya. Terkait jalur tentunya sebelumnya sudah dilakukan kajian
beserta atau bersama dengan teman-teman di ITS untuk jalur-jalur mana aja yang akan kita isi kan gitu. Tentunya sebagian tentunya ada jalur yang lama, nanti ada pengembangan yang lain, itu sudah kita rencanakan seperti itu. Tapi artinya Wirawiri ini sesuai jalur nggih Pak nggih? Sesuai jalur dan berhentinya juga sesuai dengan rambu yang Oh, enggak bisa angkot biar dengar apa ngene. Enggak bisa, terus tek enggak bisa. Wah, aku padahal wis rindu Pak ngomong kiri. Rindu Pak aku. Kiri, mari ngono langsung kiri ya kan. Mbotang buriku ya apa. Tapi pertanyaan iki nah. Saya aku pengen takok. Pak, satu koridor itu berapa ini Pak? Berapa feeder? Pengen tahu. Satu koridor tergantung, ada yang 9, ada yang 6 kan tergantung panjangnya, ya kan. Berarti ya gak suwe ya Pak jane nek ngenteni ya. Kalau yang sekarang itu berkisar 12 menit. Wow, cepet iku. 14 menit gitu. Ditinggal HP-an moro-moro wis ono maneh. Kon ngomong HP iki mengkate tak takon nek di Surabaya nek aplikasi nek niki wonten aplikasi. Ono wis dikanani ibu mau gak dirungokno. Kak. Wah, produsere kok ora ngrungokno. Iki lho sing takon sing nang kene. Kon nek teko omah mbok hitung-hitung, oh aku aduh sempet iki mari ngene aku rono wis ono ngene ya Bu ya. Jadi tinggal produsere kok kontak kok maneh. Oke, berarti ini juga dibantu oleh teman-teman dari ITS juga untuk mencatat beberapa jalur yang memang banyak masyarakatnya. Tadi juga Bapak sempat disebutkan ya Pak ya, harapan nih masyarakat Surabaya iki nantinya itu kendaraan pribadi ini kok terlalu sering digawe ben gak tambah macet. Nek perlu didol ya. Lah kan butuh duit ya gak apa-apa nah. Nek aku gak kok. Nek hitung-hitungan Pak, kalau secara harga Bapak sudah memperhitungkankah kalau nantinya ini akan lebih murah daripada masyarakat Surabaya menggunakan kendaraan pribadi? Dikira-kira ya. Jadi kan gini, harapannya kan sebelum ditetapkan tarifnya tentunya ada namanya kajian ability to pay, willingness to pay ya. Kemauan orang membayar dan kemampuan orang membayar. Betul. Dia mampu tapi nggak mau kan gitu ya. Kan gitu. Terus kemudian yang murah seperti apa. Jadi jawabannya apabila feeder ini sudah bisa menjangkau ke seluruh pelosok daerah, harapannya kan hanya 1 kali pembayaran, connectingnya kan gratis. Berarti jauh dekat sama tarifnya. Sama, dan connecting ke Surabaya bis, pindah gratis, tidak bayar lagi. Oh berarti kita, wah seneng ya? Iya. Ya, nanti pindah lagi, connecting lagi sama Semanggi juga nggak bayar lagi. Nah, harapannya kan nantinya kita akan dengan Semanggi Jakarta untuk bisa juga 1 kali pembayaran. Oke, baik. Jadi supaya bisa ditekan biaya transportasinya. Baik, oke. Kalau saya pengen ke Pak Maksus di sini, Pak, termasuk ini juga nggak Pak concern nggak kan? Tadi harapan cashless Pak, benar nggak sih? Cashless. Berarti itu apa menggunakan aplikasi atau ada kartu khusus? Kartu uang elektronik. Tol itu atau QRIS. Atau QRIS bisa. Berarti pakai handphone bisa, pakai kartu yang bisa kita asal gunakan. ada saldonya. Itu masalah utama Pak, memang Pak. Pak, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat seluruh masyarakat Kota Surabaya ini kadang-kadang yang menengah ke bawah itu kadang-kadang masih awam dengan hal-hal seperti ini. Boleh nggak sih Pak? Misalnya mungkin mereka aku gak ngerti ya, mungkin yang udah tua-tua kan akhirnya bayar cash. Tunai masih. Gimana kalau Pak Maksus mungkin melihat ini menjadi sesuatu yang harus diperbarui juga kah Pak? Ya, sekarang ini memang kan ada gerakan masyarakat tanpa uang tunai, misalkan begitu. Tetapi ya kondisi masyarakat ini kan beragam. Itu tidak bisa ya ujuk-ujuk kan begitu. Karena itu harus diakomodasi. Ya baik itu yang tunai maupun non tunai. Intinya hadirnya fasilitas transportasi publik ini agar bisa memudahkan masyarakat. Ya sehingga fungsi pelayanan publik terutama di sektor transportasi ini ya bisa lebih maksimal. Nah, ukurannya nanti seberapa efektif adalah ketika yang berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan publik itu semakin besar. Kalau harapan Pak Presiden ketika Pak Presiden mensosialisasikan IKN itu idealnya memang ya di kota-kota besar termasuk Surabaya ini ya 20% pergerakan mobilitas penduduk itu ya seharusnya ya menggunakan angkutan pribadi, baru 80%-nya menggunakan angkutan publik. Nah, sekarang yang terjadi kan terbalik. Mungkin malah tinggal 10% yang pergerakan dalam kesehariannya itu menggunakan angkutan tinggal 10% yang menggunakan angkutan publik. Sisanya menggunakan ya angkutan pribadi. Termasuk Rubicon barangkali juga digunakan. Wah, mungkin itu. Nah, ya.
Ya, jadi itu mungkin satu hal yang penting nanti yang memang perlu dievaluasi, tetapi menjadi lebih efektif memang kalau ya armadanya nanti bisa menjangkau ya kawasan-kawasan yang saat ini mungkin belum terlayani, yakni di kawasan-kawasan ya hunian dan lain sebagainya, itu potensi demand-nya tinggi, bagaimana kemudian nanti bisa mengakses ke ya angkutan Surabaya Bus maupun bus Transmanggi. Nah, saat ini ya memang ya karena terbatas maka dipilih ya titik-titik yang ya cukup potensinya besar demand-nya. Ya, nanti ketika sudah ada penambahan diharapkan lebih merata pada ya seluruh kawasan di Surabaya. Nah, satu hal tadi terkait dengan tarif memang akan menjadi idola bagi masyarakat ketika ada integrasi tiketing, lalu kemudian tarif itu ketika berpindah tidak dikenai tarif lagi. Nah, itu mungkin nanti menjadi agenda penyempurnaan ke depan seiring dengan penambahan armada, penambahan rute, dan perbaikan headway supaya tidak terlalu lama menunggu. Betul, betul. Pak, kalau yang pengen request untuk koridornya tadi kemana sih, Pak? Kalau pengen request bisa ke kami. Ya. Nanti dijemput di depan rumah. Nah, layanan khusus nanti. Enak wong sing kate request kan ben kayak kesempatan. Oh iya. Buka telepon ta iki apa WhatsApp? Enak WhatsApp nanggone 0813581388. Oleh lah, kepengen curhat apa sih tentang angkutan umum nang kota Surabaya iki? Iki jare awakmu kate takok iki. Ono. Arep takok aku. Iya. Iki apik iki bahasa pertanyaane iki. Kok yakin apik? Iya. Sebenarnya nama saya Gigis, Pak. Saya setuju dengan adanya ini. Cuma tetangga saya itu, Pak, tanya gitu loh. Makla itu tanya Makla. Itu kalau naik seperti itu feeder itu boleh nggak bawa kulaan iwak asin, gitu kan? Terus bareng ngono bawa sayur sampai munjung-munjung gitu, Pak ya. Itu boleh nggak, Pak? Terus bayarnya siji. Iya. Loh. Terus ini, Pak, ini tetangga saya ini. Putune Makla. Lah kan saya sebagai perwakilan tetangga saya, kan ini perwakilan rakyat. Tanggamu cek akeh sih. Tanggamu lho cek akeh. Iya. Kalau masalah ojol itu, Pak, gimana nanti, Pak, bertubrukan dengan ojol itu, Pak? Karena tetangga saya ini hidupnya cuma ojol aja, Pak, nggak ada yang lain. Baik, baik. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Namanya siapa? Gigis Mang Luwes. Pak, tapi masih boleh gandel nggak, Pak? Saya pengen ada adrenalin gitu loh, Pak. Pak. Ya, tapi kalau kita lihat di sini itu masyarakat jauh lebih tenang seperti yang masuk karena ada CCTV-nya. Karena kan beberapa angkutan umum tuh mereka takut kecopetan lah, Pak. Takutnya mungkin ada orang-orang yang membahayakan. Ini ada berarti kan ada do and don'ts-nya untuk naik, Pak. Apa, Pak, yang nggak diperbolehkan? Jadi yang tidak diperbolehkan pertama, tapi kalau nggak pakai uang juga boleh, nggak punya uang. Loh, boleh? Kok bisa, Pak? Bisa. Boleh, kan lansia gratis. Oh, iya. Harus nunjukin KTP Mbakku tak tumpakno kono temu bong-bong sedina gak apa, Pak? Hilang. Ya. Kan rutenya podro, engko tak susul maneh jam 5. Terus supirnya ngomong gitu. Harus nunjukin KTP tapi ya, Pak? Iya, KTP nanti itu kan lansia gratis, itu yang pertama itu. Yang kedua, tentunya ya tidak diperkenankan membawa barang-barang yang smell, yang berbau, ya kan. Ya, kalau bau badan boleh, Pak? Kita udah lengkapi dengan pengharum udara. Oh, iya. Ya, seperti itu. Terus kemudian tidak boleh makan dan minum di dalam kendaraan. Setuju, ya. setuju. Terus kemudian tentunya yang utama adalah juga tidak boleh bawa barang-barang sampai di atas-atas, ya, Pak. Jadi sesuai dengan kapasitas penumpang yang ada. Pak, permisi, kalau yang gendut banget kadang-kadang habisin 2 kursi bayarnya 1 apa 2? Itu body shaming itu. Kadang-kadang ada gitu di demo. Iya, dijawab kalau jawab itu loh. Bayar 1, Pak. Bayar 1. Bayar 1. Baik banget ya. Bayarnya 1. Iki kan kami closing. Nanti sebelahnya pangku sama sebelahnya. Pak, disediani kresek Pak. Disediani kresek. Ojo nang dindi, ojo lali ya. Kirimno iki keluhan atau mungkin pengen ngucapno selamat ya oleh nang nomor WhatsApp sing ono nang layar kaca, ojo nang dindi, tetep ambek awake dhewe nang Rujak Surabaya.
Surabaya. Catatan rakyat Surabaya. Bahas mana? Wirawiri. Wirawiri. Andalane Surabaya iki feeder ya. Kendaraan transportasi umum anyar nang kota Surabaya. Bu, nek ngomongno tarif dhewe, apakah ini tadi pengen takok ya apa nek tarif iki pengen? Tarif iku asine wis pas agak Bu 5.000 niku. Jaluk dodok nang maneh. Lho, bae wah kemurahan. Karena orang kota loh. Anak-anak umur berapa sampai berapa? Tadi 2.500 ya tahunnya. Anak sekolah. Berarti nek iki nggak kelas di sekolah 2.500. Itu sampai S3, Pak. Saya sekolah S3 aja, Pak. Oh iya gitu ya. Nah, kurang 500 aku. Jauh dekat dewasa pakai jauh dekat dewasa 5.000. Ya. Oh ya, oke. Bu, iki kan pengen ngerti mau jare ini banyak narik supir-supir angkot pisan sing dadi supire iki. Ono prosesnya ta, Bu? Be iki ono sing nonton iki aku supir angkot pengen daftar piye? Ya, jadi sebetulnya kalau saya terkait dengan tarif dulu ya, kemahalan apa tidak itu ya. Jadi begini, kalau kita bandingkan dengan Semarang itu 3.500 sudah kok mana-mana begitu kan. Paling jauh 3.500 dan masyarakat itu kenapa memilih moda transportasi karena memang sudah tercukupi, kebutuhannya tercukupi. Nah, Surabaya 5.000 itu nanti mungkin karena ini perwalinya sedang digodok oleh Dinas Perhubungan ya, kemudian masuk ke bagian hukum, nanti bisa juga dilihat ya. Bisa meskipun sudah melalui kajian baik ability to pay, willingness to pay begitu ya, sudah selesai kajiannya itu, tapi tetap harus melakukan survei di lapangan karena bagaimanapun juga tujuannya dari moda transportasi ini betul-betul bagaimana masyarakat terbantu di seluruh segmen. Kemudian untuk sopir ya, sopir, kemudian kemarin itu 520 sepertinya yang mendaftar ya Pak Tunjung, dan yang dibutuhkan 480. Kita kemarin sempat panggil Dinas Perhubungan, kita menanyakan bagaimana nasib ini yang 520 gitu ya. Ini manusia gitu ya, manusia yang mereka sudah melamar, dan kemudian juga ketika rutenya itu diambil tergantikan oleh feeder, diharapkan pesan wali kota juga pemberdayaan dari para sopir angkot itu betul-betul diperhatikan, sehingga kita dorong kepada pemerintah kota kalau memang di launching pertama ini tidak terakomodir dalam artian masih ada yang belum, maka bagaimana nasibnya, dan ternyata akan ada launching di tahap kedua, maksudnya penggunaan feeder di tahap kedua dengan pengadaan berikutnya, entah itu dengan APBD dengan menggunakan konsep BTS atau konsep yang saat ini, yang jelas nanti akan terakomodir semuanya. Itu yang kita minta pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan, betul-betul menetapi dan menepati itu sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan, sekaligus juga pemberdayaan baik itu pengentasan kemiskinan maupun pengangguran itu bisa dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Amin, harapannya seperti itu. Iki baca wis mlebu iki. Wah, iki. Iki sing pertama teko Mas Ahmad dari Surabaya, langsung deh. Selamat malam Bapak, saya kalau mau jadi driver gimana caranya? Nah, itu mau kan tak jawab. Iki lho api. Kemudian enek sing ngomong ini, di Jawa Tengah maksimal 4.000 wis teko ndi-ndi. Iki luwih mahal yo nang Surabaya. 5.000. Takono, jaluke piro ngono lho. Cepetan. Nemen kok Rudi tuku kopi 15.000 ngene 5.000 gak gelem. Surabaya keren. Ada bus Surabaya dan feeder, tapi di Gresik Sidoarjo kok lambat. Wow, samain WhatsApp liyane Mas. Wah, ngawur iki beda cara kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia khususnya Jawa memang sudah terlalu banyak sepeda motor. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar kabupaten dalam mengadakan angkutan umum yang memadai, banyak armada, nyaman dan tepat waktu sehingga pengguna kendaraan mau beralih menggunakan angkutan umum. Bisa mencontoh Singapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, baik. Sok-sokan gak tahu Singapura iki. Pak, ini kan tadi harapannya supaya masyarakat kota Surabaya gak usah sepeda motoran, gak usah ngomong mobil. Enak iki ono supire ada kali turu wis nyampe ya kan ya. Pak, ya kan longgo-longgo adem enak tuh wis nyampe kantor, wis nyampe sekolah ngono kan enak kan. Pak, boleh tahu Pak jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa? Jam operasi 05.30 sampai 21.30. Setengah 6 sampai setengah 10. Ya. Oh, lupa enggak lebih pagi Pak. Maksudku sing kono aja karepmu dhewe. Enggak sekolah lebih isu lebih piket aku biasanya. Ya nanti dievaluasi kira-kira dari setengah 6 ini emang apakah masih ada masyarakat yang masih butuh pagi, kemudian
butuhnya ini berapa persen kira-kira demand-nya yang untuk itu. Kan Sejauh gitu. ini Pak, saran-saran dari masyarakat apa aja Pak yang sudah masuk? Termasuk jam ini kah? Atau mungkin termasuk ini nih, ada kalau beberapa orang merasa, Pak iki apa macet Pak, podo wae ngono. Ya, tapi sementara ini yang saya lihat adalah rutenya kok kurang banyak kan gitu. Nah, iya. Ya, kok nggak lewat Kali Rungkut. Ya, Iri lah Pak. Contohnya, Pak, itu. Iya Pak, iri. Ya kan arek Surabaya pisan. Nah, kok nggak lewat utara kan gitu. Iya, Pak. Ya berhubung tadi kekuatan anggarannya masih terbatas, jadi kami hanya bisa meng-create di situ dulu. Insya Allah di tahun ini ada lagi, dan nanti akan kita kembangkan ke rute-rute berikutnya. Pak, nyun sewu Pak, dari segmen pertama sampai terakhir, niku kan dereng bahas rute niku kan dia itu Pak aja nih. Niku kata sing duwe coba kabeh. kok niku WhatsApp kula lho, kok wadah rute ndi iki. Tak catete ya. Tak catete ndi Pak, engko lulu bolpen kundi. Rutenya itu yang pertama itu ada dari Terminal Intermoda Joyoboyo, ya, dari situ ke Kedung Asem. Ya. Terus kemudian dari Park and Ride Mejen Sungkono, ya, itu ke Embong Wungu Balai Kota, sekarang dipanjangkan ke sampai dengan Balai Kota. Oh. Ya. Akeh lho iku. Ya. Terus kemudian dari Penjaringan Sari sampai Gunung Anyar. Nah, Iku Penjaringan cedek Sari, iku ya. cedek. Terus kemudian dari Pusparaya, Taman Pusparaya, lontar sampai dengan HR Muhammad. Nah, niki nyambung ya Pak G. Enten sing tanglet Pak. Kalau dari stasiun Pasar Turi mau ke Bongorase, naik apa? Saya tatik dari Semarang. Balik Semarang sih iso ya. Pasar Turi Semarang, Bogor iso Pak ngene. Enggak. Lerno coba. Ya Pak. Ya. Enten ta Pak nih Pak satu itu. Kalau Pasar Turi Bungurasi nanti naik Land D itu, kemudian nanti kan ada Surabaya Base yang Raja Wali. Oh, gitu. Itu bisa ikut sampai ke Bogor nggak, Tugu Pahlawan, nanti muter dia Bungurasi itu. Oh, enek berarti. Atau dari Pasar Turi ke Jalan Bubutan itu. Nah, itu ada lain itu. Nanti setelah itu operasi itu naik Surabaya Base, dia Raja Wali muter Bungurasi. Wah. Enak kan nang Aku tak nyatet nomor bapak engko nek takok-takok lho. Kowe ngerti kabeh. Enek nang aplikasi nah. Oh iya, sih, cari lali kero. sih. HP ku iki SMS-an. Balik mana nang Pak Maksus di sini. Pak, kalau teman-teman dari ITS sendiri ini kan menilai berapa hari Pak? Berarti Pak ini udahan Pak? Seminggu lebih, mulai Kamis. Seminggu pas. Seminggu ya. Kalau teman-teman dari ITS sendiri ada ini nggak saran-saran khusus nanti ke depannya apa harus ditambahin nih Pak? Berarti ini harus seperti ini Pak. Gitu. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ya cover areanya masih terbatas karena ini baru peluncuran pertama. Yang kedua, ya agar cover areanya meluas, memang ya perlu ada penambahan jumlah armada. Terus kemudian dari sisi evaluasi, ya waktu operasi nanti perlu ditinjau. Ternyata Cak Sinten ini? Cak Pulung. Mungkin baru efektif pulang itu jam 12 malam misalnya, tidak ada akhirnya. Anak malam Pak. Ya, sehingga mungkin perlu dievaluasi atau mungkin biasanya habis tahajud, habis subuhan langsung berangkat misalnya. Ya, belum beroperasi. Nah, yang seperti itu semua nanti saya kira akan dievaluasi. Kalau proporsinya banyak, pasti nanti akan diakomodasi. Ya, tentang perubahan waktu. Nah, semua itu dievaluasi agar apa? Agar ya pada gilirannya nanti ya masyarakat itu mulai berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan publik. Dengan jika yang berpindah itu proporsinya signifikan hingga mobilitas masyarakat itu ya sampai 80% menggunakan angkutan publik, tentu saja nanti efeknya terhadap kemacetan akan efektif. Ya, karena apa? Karena ya mobil pribadinya Rubiconnya disimpan di rumah, karena kalau ditunjukkan di jalan nanti ya sekarang lagi rawan kan begitu. Ya, itu efektif ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika kemudian masyarakat sudah banyak yang berpindah, tentu saja tingkat kecelakaan di jalan nanti akan menurun. Tingkat kecelakaan di jalan saat ini proporsinya banyak melibatkan sepeda motor. Karena itu ya ini sangat penting bagaimana feeder ini nanti bisa memindahkan yang sehari-hari menggunakan motor bisa menggunakan feeder.
Ya, dengan demikian tentu saja nanti tingkat kecelakaan di jalan ya akan berkurang. Nah, saat ini sesungguhnya di Jawa Timur ya secara keseluruhan rata-rata ya kemarin diskusi dengan teman-teman Polda itu tiap hari 10 orang meninggal di jalan. Itu luar biasa dan kontribusi terbesar sampai sekitar 75% itu dari pengendara motor. Supaya teman-teman pengendara motor mau pindah, tarif tadi perlu ditinjau ulang. Apakah memang 5.000 itu bisa memancing teman-teman yang penghobi motor itu pindah? Atau harus lebih murah? Atau lebih murah. Nah, tadi selisih 1.000 aja ditawarkan. Bener Pak, saya 1.000 kalau dikali 30 tapi yang paling aman lumayan, supaya murah, gunakan seragam SMA. Ya wis, ojo nang dinding kok dibahas maneh nang Rujak Surabaya. Titik mana ya? Tak kayak informasi titik. Iku mau lak bingung nek misalnya atene mudun ya apa? Ternyata iku ono helpere. Jadi ono supir, ono helpere. Iku kok ngekei apa-apa ya Pak ya lewat mic ya. Sound apa Pak? Langsung otomatis by GPS dia. Wah, jadi kalau nyampe di sini langsung keluar suaranya. Kita sedang ada di Penjaringan Sari gitu ya. Keren. Kayak GPS ya Siswi. Iki segmen terakhir. Aku pengen ngerti harapan ke depan. Teko Ibu Aning Bu ya apa Bu? Teko Pak Maksus. Pak Maksus ya wis. Pak Maksus monggo Pak. Kami ingin menghimbau kepada seluruh warga Kota Surabaya, yuk kita sambut program pemerintah yang baik ini yang sudah diamini oleh teman-teman Dewan ya agar kita mulai mengoptimalkan pemanfaatan angkutan publik ya dan mengoptimalkan ketersediaan feeder untuk melayani ya Bapak Ibu warga Kota Surabaya. Semoga nanti ke depan ini bisa menjadi budaya baru, tidak lagi warga Surabaya bergantung pada kendaraan pribadi melainkan sudah menjadikan ya naik angkutan publik itu sebagai budaya baru. Setuju, setuju. Ya apalagi angkutannya seperti itu. Keren Nyaman. ya Pak. Nyaman banget, aman, nyaman. Pak Tunjung silahkan Pak. Ya. Kalau dari kami di Sub tentunya mengajak untuk seluruh masyarakat Surabaya untuk naik angkutan umum, baik feeder, kemudian Surabaya Bis maupun Semanggi atau angkutan umum yang lain, ya kita harus mau menggunakan, senang menggunakan, dan bangga menggunakan. Ayo numpak feeder. Ayo numpak feeder Wirawiri Surabaya. Bu Aning gimana Bu? Ya, kita dari DPRD akan terus melakukan proses pengawalan terkait dengan anggaran supaya transportasi massal di Kota Surabaya ini betul-betul terwujud dalam waktu meskipun bertahap tetap kita kawal agar segera gitu ya. Karena memang kebutuhannya sangat mendesak. Kita lihat polusi semakin tinggi, kemacetan semakin membuat kita resah ketika berada di jalan gitu ya. Sehingga memang anggaran ini dan kebetulan kabar gembiranya 2024 transportasi massal, transportasi publik ini menjadi satu dari 5 prioritas pembangunan Kota Surabaya. Sehingga saya selalu menyampaikan kepada Bapeda Litbang yang godok tentang Kota Surabaya, wujud dari keberpihakan anggaran itu, wujud dari prioritas pembangunan adalah keberpihakan anggaran. Sehingga mohon doa bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya juga partisipasinya terus memberikan evaluasi kepada kami sehingga kita bisa berbenah sebagai penyelenggara pemerintahan baik itu Dinas Perhubungan, pemerintah Kota Surabaya maupun DPRD untuk menyajikan moda transportasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Baik, Ibu terima kasih, Bapak, Pak Tunjung, Pak Maksus juga terima kasih ya. Iki harapan anggaran ini segera empuk. Akan digodok bintang-bintang mari. Udah ngaring kok raya ki akeh ya koridore akeh. Tapi pesanku cuma siji, engko nek wis mari numpak dijaga ya kan kebersihannya. Loh ya, aku tuh kadang Joko, jod malah melok ngerusak. Betul. Aku meneh pengen nyoba ya. Kan pengen nyoba bareng aku tadi. Iya wis. Aja nang dindi ya. Ketemu maneh minggu depan tapi nih ya nang Rujak Surabaya. Aku Erina Koto pamit undur diri. Aku Pulung Suantara pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
podo